Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi azim bil khair, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kemarin kita membahas tentang hadis Nabi yang mengatakan siapa-siapa yang duduk di majelis ilmu, maka malaikat akan mengelilinginya dan Allah limpahkan rahmat kepadanya, dan Allah turunkan ketenangan atasnya, dan Allah selalu sebutkan atau bangga-banggakan di kalangan para malaikat. Itu hadis yang terakhir kita baca di minggu kemarin. Sekarang kita masuk kepada fasal yang baru. Faslun adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Satu fasal, zikir itu adalah dengan hati dan adalah juga dengan lidah. Jadi zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lidah. Kalau dengan hati berarti lidahnya tidak ikut, hanya di dalam hati saja dia berzikir. Nah, itu disebut dengan zikir qalbi. Ya. Ada yang zikirnya itu dengan disebutkan oleh lisannya, baca la ilaha illallah, atau baca subhanallah, atau baca alhamdulillah, atau baca Allahu akbar, dan jenis-jenis zikir lainnya. Maka itu disebut dengan zikir secara lisan. Ya. Jadi dua-duanya tetap zikir namanya. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Dan yang paling afdal adalah zikir dengan hati dan lisan bersamaan. Jadi hatinya berzikir, lisannya juga berzikir. Lisannya membaca zikir, hatinya juga berzikir. Ah, itulah yang paling afdal. Ya. Kalau sekiranya lisannya saja yang berzikir, hatinya tidak berzikir, boleh juga, enggak apa-apa, tapi kurang afdal. Ya. Atau sebaliknya, hatinya saja yang berzikir, tapi lisannya tidak pernah menyebut lafaz zikir tersebut, boleh, tapi kurang afdal. Yang paling afdal adalah lisannya berzikir, hatinya pun berzikir juga. Fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Maka jika menyingkat, qasar, ya, memilih salah satu, enggak bisa dua-duanya, fal qalbu afdalu, maka zikir dengan hati itu yang lebih baik.
Jadi nggak bisa kita berzikir dua-duanya, maksudnya secara lisan nggak bisa, secara hati nggak bisa bersamaan. Maka mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah zikir dengan hati. Itu yang paling afdal. Thumma la yanbaghi an yatruka dzikra bil lisani ma'al qalbi khaufan min an yuzanna bihi riya'u. Ini penting. Thumma kemudian la yanbaghi tidak sepatutnya an yatruka dzikra bahwa dia meninggalkan zikir bil lisan dengan lisan. Maksud meninggalkan zikir dengan lisan, dia tidak melafazkan zikirnya. Ma'al qalbi bersama hati, tapi khaufan takut min an yuzanna bihi riya, takut disangka dia riya. Jadi awalnya dia zikirnya pakai lisan. Astaghfirullahaladzim, berzikir pakai lisan. Kemudian ada orang dan orang melihat dia, lalu dia tidak berzikir lagi karena takut nanti orang menyangka dia riya. Jadi rupanya perbuatan itu la yanbaghi, tidak patut. Ya, tidak baik, nggak boleh. Biarin aja. Mau orang sangka kita itu riya, mau orang sangka kita sok alim dan lain sebagainya, nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Lanjut saja. Kalau zikir kita dengan lisan, zikir dengan lisan, lanjut saja. Misalnya zikir sesudah sholat, ya, zikir sesudah sholat, kita baca dengan lisan kita, ya. Lalu kita dilihat sama orang. Perasaan kita di hati, perasaan ya, itu sebenarnya bisikan setan. Perasaan kita, kau dibilang orang itu riya, kau dibilang orang itu pamer, kau dibilang orang itu sok alim dan lain sebagainya. Itu perasaan. Apakah kita berhentikan zikirnya? Tidak, lanjut saja. Lanjut saja. Bal yadhkuru bihi ma jami'an wa yaqsidu bihi wajah Allah Ta'ala. Bahkan lanjutkan saja zikirnya dua-dua. Zikir bil lisan dan zikir bil qalbi. Zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Lanjutkan saja. Walaupun orang menyangka kita riya, orang menyangka kita sok alim dan lain sebagainya, enggak apa-apa, lanjutkan saja. Wa yaqsidu bihi wajah Allah Ta'ala. Dan dia berusaha memperbaiki niatnya lillahi ta'ala. Wa qad qaddamna 'anil Fudail rahimahullah anna tarkal 'amali li ajlin nasi riya'un. Sesungguhnya telah kami kemukakan sebelumnya, sebelum kita sampai di sini sudah dikemukakan oleh Imam An-Nawawi tentang ucapan Al-Fudail, Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah. Apa kata Imam Fudail? Anna tarkal amali li ajalin nas riya'un. Bahwa meninggalkan amal karena sebab manusia itu adalah riya. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan amal kita karena manusia. Justru itulah yang disebut riya. Kita takut dibilang riya, lalu kita tinggalkan amalannya, justru itulah yang disebut dengan riya. Jadi hati-hati kita. Jadi misalnya tadi kita sedang zikir atau kita sedang baca Quran. Sedang baca Quran di masjid, awalnya kita sendirian. Awalnya sendirian kita di masjid itu. Kemudian mulai berdatangan orang. Lalu kita diperhatikan sama orang, ditengok-tengok sama orang. Karena takut kita riya, lalu kita tutup Al-Quran, gak baca Quran lagi. Perbuatan itulah yang disebut dengan riya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Lanjut saja baca. Lanjut aja baca, gak apa-apa.
Biar orang mengatakan kita ria, biarin. Kalau pakai umpama jadi imam lah kan, pakai mic, banyak yang ngecek ria apa belum dikir ria kan? Maksudnya? Jangan pakai mic pak. Bentar mengucapkan kata awak kecek ria. Pakai mic apa? Iya baca Qurannya bilo baca Qurannya. Kok jadi imam lah? Imam. Oh jadi imam. Oh nggak apa-apa, lanjut saja. Lanjut saja. Ya, lanjut. Enggak, pakai mikrofon itu mana lebih manfaat, lebih besar manfaatnya, lebih bagus efeknya daripada tidak pakai mikrofon. Pakai mic lah. Gimana? Ini sholat nggak pakai mic dengan sholat pakai mic. Mana lebih bagus untuk kita lah? Karena berbeda-beda tempatnya, berbeda perasaannya, berbeda hasilnya. Kalau kita sholat pakai mic dengan tidak pakai mic imamnya, mana lebih baik menurut kita? Pakai mic. Kenapa? Karena supaya yang di belakang kedengaran. Ya, supaya yang di belakang kedengaran. Karena kalau yang di belakang nggak kedengaran, nah itulah nanti tengok-tengokan dia. Ini imamnya udah ruku atau belum? Ini imamnya udah bangun dari sujud atau belum? Ya. Apa besingong? Mintik begitu itu kan. Sedang sujud ikut nak duduk atau belum? Mintik begitu. Ya, jadi pakai mic ada manfaatnya, ada. Tapi tidak wajib. Kalau nggak pakai mic pun nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau manfaatnya lebih besar, ya baguslah pakai mic. Itulah. Iya, betul. Ya. Jadi lanjutkan saja, nggak usah takut. Lanjutkan saja, pakai mic, ya, pakai mic, nggak usah takut. Mau dibilang mereka ria, biarlah. Biar, lanjut saja. Itu nanti nih kita bahas. Nah ini sedikit lagi. Ini supaya kita paham konsepnya, konsep beramal. Walau fatahal insanu alaihi baba mulahazatin nas. Perhatikan ini ungkapan Imam An-Nawawi. Walau fatahan nasu, sekiranya manusia membuka alaihi atasnya baba mulahazatin nas, pintu perhatian manusia. Jikalau manusia membuka pintu perhatian, maksudnya pintu perhatian itu berpengaruh kepada dia pandangan-pandangan manusia, berpengaruh sama dia perhatian-perhatian manusia. Sekiranya kita buka seperti itu, wal ihtirazi min tatarruqi zununihimul batilah, dan kita berjaga-jaga supaya mereka tidak berprasangka buruk kepada kita. Lan sadda alaihi aktsaru abwabil khairi, niscaya akan tertutuplah banyak pintu kebaikan. Jadi kalau kita menimbang amal itu dengan pandangan manusia, kalau dibilang orang itu ria, lalu kita nggak kerjakan. Orang bilang itu so alim itu, lalu kita tinggalkan. Oh itu nggak bagus itu, lalu kita tinggalkan. Kalau kita buka peluang ini, peluang komentar manusia, peluang bisikan-bisikan, cerita-cerita orang ketika kita beramal, kita ikutin itu, lan sadda, maka akan tertutuplah. Apa yang tertutup? Banyaknya pintu-pintu kebaikan. Yang awalnya kita mau beribadah nggak jadi, gara-gara orang bilang ria. Kita mau pakai jilbab nggak jadi, gara-gara dibilang sok alim. Kita mau pergi ke masjid nggak jadi, gara-gara dibilang orang sok alim. Kita mau bersedekah nggak jadi, gara-gara dibilang sok dermawan dan lain sebagainya. Tertutuplah pintu-pintu kebaikan. Komentar orang nggak perlu. Apapun dibilang orang, biarkan saja, nggak usah pedulikan itu. Selama yang kita buat baik.
Berbeda yang kita buat nggak baik lalu dikomentari sama orang. Misalnya kita mencuri, dibilang sama orang, jangan kau mencuri. Nanti ini karena aku aja yang nampak, bisa aku maafkan. Karena yang kau ambil jagungku. Kalau nanti nampak sama orang, bisa kau ditangkapnya, habis dihajar masa kau nanti. Kalau itu amalannya, dikomentari sama orang, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkanlah. Kenapa? Karena kita buat perbuatan dosa. Tinggalkan. Ya. Tapi kalau yang kita buat perbuatan baik, dikomentari sama orang, dari contoh, misalnya lah, dibuat musabaqah tilawatil Quran, perlombaan menghafal Quran, perlombaan membaca Quran. Apakah semua manusia memandang itu baik? Ada yang memandang tidak baik. Masa Al-Quran diperlombakan? Nggak ada itu gunanya. Yang menang-menang, yang kenal sama juri adanya itu. Banyak itu komentar-komentarnya kan? Lalu gara-gara komentar itu, apakah kita berhenti kan? Jangan, lanjut aja. Gak apa-apa, lanjut saja. Ya? Begitulah kita dalam beramal. Jadi jangan sekali-kali kita berhenti beribadah gara-gara komentar manusia. Wa dhayya'a 'ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din, dan hilang atas dirinya sesuatu yang agung dari hal-hal yang penting di agama kita. Kalau kita tinggalkan itu gara-gara kritik manusia tadi, gara-gara pandangan manusia tadi, maka hilanglah sesuatu yang besar, pahala yang agung yang seharusnya kita dapat. Walaysa hadza tariqatal 'arifin, dan ini bukanlah jalannya orang-orang yang arif, orang-orang yang tahu. Maksudnya dia beramal lalu dikomentari sama orang, lalu dia tinggalkan. Itu bukan jalan orang-orang yang arif. Ya, orang yang arif, orang yang pintar, orang yang berilmu, selama dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, apapun yang dikritik oleh orang, diceritakan oleh orang, dicemehkan oleh orang, dia tak peduli. Dia lanjut terus beribadah. Ya. Paham ya? Warwaina fi sahihai Bukhari wa Muslim, dan kami riwayatkan pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, nazalat hadhil ayatu, turun ayat ini, wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha, akhir surah Al-Isra. Di ujung-ujungnya, kira-kira 2 atau 3 ayat sebelum akhir surah Al-Isra. Awal ayatnya apa? Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Baru wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Artinya wala tajhar, jangan kamu jaharkan doamu, zikirmu, bisalatika, dengan salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan kamu senyapkan, jangan kamu hilangkan, gak berbunyi ya bacaannya. Apa maksud ayat ini? Ulama berbeda pendapat. Sebahagian menceritakan sebab turunnya ayat ini itu adalah dulu ketika Nabi dengan sahabat-sahabat membaca Al-Quran, lalu datang orang-orang kafir, baca Quran dengan kuat, dengan suara yang terdengar. Lalu datang orang-orang kafir menjelek-jelekkan bacaan tersebut, karena mereka tidak suka. Contoh dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, misalnya begitu. Terdengar sama orang-orang kafir, mereka nggak suka.
Lalu mereka menjelek-jelekkan ayat apa itu? Perintah apa itu? Siapa yang menyuruhnya itu? Menyusahkan hidup kita saja. Masa kita dilarang makan di tengah hari, sedangkan kita harus bekerja dan lain sebagainya. Contoh, itu cacian orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Quran pada masa itu. Ya. Maka turunlah ayat, jangan baca kuat-kuat. Jangan baca kuat-kuat. Tapi kalau tidak ada yang komentar seperti itu, menjelek-jelekkan Al-Quran, memburuk-burukkan Al-Quran, maka apa yang kita lakukan? Lanjut saja, baca saja kuat-kuat. Apalagi kita kampungnya kampung Islam, nggak ada orang kafir di situ, nggak ada non-muslim di situ. Kuat-kuat aja baca, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Tidak baca kuatnya pun wala tukhafit. Bukan berarti bacaannya itu sir, nggak sampai nggak ada yang mendengar, nggak boleh juga. Bacanya sekurang-kurangnya baca yang terdengar sama kita. Ya, begitu. Kalau dalam dalam kitab ini disebutkan fit doa, waktu berdoa. Ya, jadi kita waktu berdoa begitu juga. Boleh doa kuat-kuat, boleh. Silakan, kuatlah baca doanya. Ya. Kalau ada yang komentar, Bu, yang kenapa lah doa baca kuat-kuat? Pelan-pelan aja lah. Ya, kalau ada yang komentar, lanjut saja baca kuat-kuat saja. Ya Allah. Ya. Nggak rugi kan? Tidak rugi. Lanjut saja. Ujung ayatnya wa bataghi baina dzalika sabila. Ambil tengah-tengahnya. Ya, maksud tengah-tengahnya ini kisahnya di zaman Nabi. Ada orang kafir yang selalu menjelek-jelekkan kita, maka jangan terlalu kuat bacaannya, jangan terlalu pelan pula sampai tak dibaca. Ambil tengah-tengahnya. Baina dzalika. Ambil tengah-tengahnya. Kalau kita sekarang sudah berbeda masanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kampungnya semuanya muslim. Tetangga-tetangga kita di kampung kita semuanya muslim. Ya sudah, lanjut saja, baca saja kuat-kuat. Ya. Faslun. Satu fasal. I'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Ketahuilah bahwasannya fadilah zikir itu tidaklah terbatas pada tasbih subhanallah, wat tahlil dan tahlil yaitu la ilaha illallah, wat tahmid dan tahmid yaitu alhamdulillah, wat takbir dan takbir yaitu Allahu Akbar, wa nahwiha dan seumpamanya. Apa contoh zikir-zikir yang lain? Astaghfirullah, ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu zikir juga. Baca Quran, zikir juga. Ya. Jadi rupanya kata Imam An-Nawawi, zikir itu bukan hanya subhanallah, bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya Allahu Akbar, bukan hanya la ilaha illallah, tapi apa? Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Bahkan semua amal yang dilakukan karena Allah Ta'ala dengan patuh mengikuti perintahnya, fahuwa dzakirun lillah, maka dia itu sedang berzikir mengingat Allah. Salat kita, maka salat itu adalah zikir. Duduk kita di majelis ilmu ini, maka duduknya kita di sini adalah zikir. Ada orang yang sedang kesusahan, berat bebannya, lalu kita bantu membawakan sebahagiannya, maka itu adalah zikir. Semua amal yang itu adalah ketaatan kepada Allah lalu kita lakukan, maka kita dianggap sedang berzikir.
Jadi jangan kita pikir ahli zikir itu hanya orang-orang yang mulutnya qomat kamit la ilaha illallah, cuma itu saja, tidak. Ya. Orang yang selalu melakukan ibadah-ibadah kebaikan, amal-amal ketaatan, itu juga dianggap sebagai zikir. Itu bukan saya yang bilang, Imam Nawawi. Ya. Dan Imam Nawawi bukan hanya dia mengutip pendapat pula dari sahabat-sahabat, yaitu kama qalahu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini sahabat Nabi. Sebagaimana mengatakan akannya tentang bahwasannya zikir bukan hanya subhanallah, bukan hanya alhamdulillah dan seterusnya, itu adalah yang dijelaskan oleh sahabat bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu, dan selainnya. Selain Sa'id itu juga semua mengatakan hal yang sama. Seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas juga mengatakan seperti itu. Bahwasannya zikir itu tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah dan sejenisnya, tapi semua amal-amal kebaikan-kebaikan, maka itu juga adalah zikir. Wa ghairuhu minal ulama, dan selainnya dari para karangan ulama. Wa qala Atha, berkata Imam Atha rahimahullah, majalisul dzikri hiya majalisul halali wal harami. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliku wa tahujju wa ashbahu dzalika. Berkata Imam Atha rahimahullah, majelis-majelis zikir itu adalah majelis yang membahas tentang halal, membahas tentang haram. Bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu menikah, bagaimana kamu mentalak, bagaimana kamu haji, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut majelis zikir. Majelis tempat membahas halal haram, tempat membahas bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana adab seperti ini, adab di rumah, adab di masjid, adab kepada orang tua. Maka itu semuanya adalah majelis zikir. Jadi kita sekarang ini dianggap sedang berzikir. Kenapa? Karena kita sedang duduk di majelis ilmu. Faslun. Qala Allah Ta'ala, satu fasal, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muslimina wal muslimat, ila qawlihi ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ayatnya panjang. Tapi ini diambil pangkal sama ujungnya saja. Firman Allah dari awal disebutkannya innal muslimina wal muslimat ila qawlihi, sampai firman Allah sampai ujung wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Ayatnya panjang. Apa ayatnya? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Itu ayat. Jadi tapi yang mau diambil sama Imam An-Nawawi adalah ujung ayatnya, yaitu kata wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, baik laki-laki ataupun perempuan, a'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar, pahala yang banyak. Jadi siapa mereka yang banyak berzikir itu? Ini disebutkan dalil-dalilnya. Satu,
Wa rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan pada kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Hadis yang beliau hafal kalau tak salah Buya 5.000 yang dia riwayatkan 5.374 hadis. Ya, kalau nggak silap. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebanyak 5.374 hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Padahal kebersamaan beliau bersama Nabi itu hanya antara 3 sampai 4 tahun. Enggak lama-lama. Hanya antara 3 sampai 4 tahun. Tapi beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak, mengalahkan banyaknya riwayat hadis Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang masuk Islam. Kalah Abu Hurairah sampai 5.374. Mengalahkan istri Nabi yang selalu hidup bersama Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Lebih banyak lagi hadis Abu Hurairah. Nah, itu sosok Abu Hurairah. Tapi jangan kita berpikir Abu Hurairah itu terlahir dengan otak yang pintar. Tidak. Abu Hurairah itu awalnya susah menghafal. Susah. Ya, jadi anak-anak Bu ini kalau susah menghafal, nggak usah khawatir. Abu Hurairah dulu termasuk yang susah menghafal. Sampai dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya hafalannya. Ya, lalu adalah sesuatu dibuat Nabi. Nanti kita baca hadisnya. Tapi kalau itu kita buat nggak bisa, karena kita bukan Nabi. Ya. Jadi awalnya dulu Abu Hurairah itu susah menghafal. Dia hafal ini, besoknya dah lupa. Dihafalnya lagi, lupa lagi. Begitulah dulu keadaan Abu Hurairah. Tapi pada akhirnya dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sabaqal mufarriduna, sabaqal mufarriduna, telah duluan al-mufarridun. Gak tahu kita apa itu al-mufarridun. Sama sahabat pun gak tahu. Maka mereka bertanya, qalu, mereka berkata, sahabat, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, apa itu al-mufarridun ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kita termasuk dari golongan orang-orang yang banyak berzikir, maka kita dikategorikan oleh Nabi al-mufarridun. Kalau kita al-mufarridun, berarti kitalah orang yang di depan, sabaq, orang yang menang, yang duluan masuk surga, yang duluan mendapatkan kebaikan. Itu adalah mufarridun. Jadi kalau mau kita jadi mufarridun, bagaimana caranya? Banyak-banyak berzikir. Bagaimana banyak-banyak berzikir itu? Hah? Apakah harus kita duduk baca subhanallah, subhanallah, subhanallah? Enggak. Tidak mesti kayak gitu. Banyak-banyak berzikir itu apa saja kebaikan kita buat berbentuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah berzikir. Jadi misalnya kayak anak-anak Buya di sini, ada nampak sampah, lalu diambilnya sampah itu, masukkan ke dalam keranjang, itu sudah berzikir. Masuk dia ke musola ini, kotor musolanya, berdebu, dia sapu, maka itu sudah berzikir. Itu sudah berzikir. Ya. Jadi makanya kita banyak-banyaklah melakukan kebaikan, dan insya Allah itu semua dianggap sebagai zikir. Dan kalau itu banyak kita lakukan, maka kita masuk dalam golongan al-mufarridun. Ya, orang yang terdahulu, yang duluan masuk ke dalam surga. Mau masuk dulu dalam surga? Atau mau yang terakhir? Terakhir, jalan-jalan dulu, mampir dulu ke neraka gitu kan?
tengok-tengok neraka, kena pukul sikit-sikit gitu, kena bakar, baru nanti masuk surga. Mau kayak gitu? Nah, ya, maunya langsung masuk surga. Kalau mau langsung masuk surga dan kloter pertama, gelombang pertama yang masuk ke dalam surga, jadilah al-mufarridun, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Qultu, aku katakan, ini perkataan Imam An-Nawawi. Rawal al-mufarriduna bitasdidir ra'i wa takhfifiha. Diriwayatkan kata al-mufarridun dengan dua versi. Satu bitasdidir ra, dengan mentasdidkan ra. Al-mufarridun, ra-nya ditasdidkan. Mufarridun. Jadi yang pertama ini dengan mentasydidkan ra, al-mufarridun. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua wa takhfifiha, meringankannya. Yang disebut dalam bahasa Arab takhfif itu enggak ada tasydid. Kalau ada tasydid itu disebut berat. Kalau enggak ada tasydid itu disebut ringan. Jadi satu riwayat lagi bukan mufarridun, bukan ditasydidkan rohnya, tapi diringankan. Bagaimana bacanya? Mufarridun. Nah, itu kalau membaca terjemahan. Itu kalau baca terjemahan, oh satu ditasydidkan, satu enggak. Jadi dibacanya lah, oh berarti kalau tasydid mufarridun, kalau enggak tasydid mufarridun. Nah, itu baca terjemahan. Jadi kalau katanya wa takhfifiha, bukan mufarridun. Bacaannya jadi mufridun. Nah, gitu bacanya. Mufridun. Rohnya tidak ada tasydid. Ya, nah, kalau anak-anak pesantren sudah tahu. Kalau mufarridun ini dari bab taf'il, fi'ilnya farroda. Ya, farroda yufarridu tafridan fahuwa mufarridun. Ya, kalau mufridun fiilnya apa? Dari bab if'al, wazannya afroda. Afroda yufridu ifroda fahuwa mufridun. Begitu, itu cara bacanya. Jadi ada riwayatnya sabaqal mufarridun, satu riwayat lagi sabaqal mufridun. Makanya penting kita mengaji berguru. Kalau baca terjemahan maka pemahamannya kayak ibu tadi lah. Kalau diringankan berarti mufarridun. Mufarridun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya? Itu masuk. Ayo itu pelajaran di pesantren benar. Wal masyhur alladzi qalahu al-jumhur at-tasydid. Tapi yang paling masyhur adalah seperti perkataan mayoritas ulama dengan membacanya tasydid. Dibaca dengan tasydid. Berarti yang paling masyhur riwayatnya sabaqal mufarridun. Itu yang paling masyhur. Lanjut. Wa'lam anna hadhihi al-ayata al-karimata mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitabi. Dan ketahuilah bahwasannya ayat mulia ini, yaitu ayat innal muslimina wal muslimat sampai akhir wadzakirina allaha katsiran wadzakirat. Ayat yang itu kata Imam An-Nawawi, mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha, sebahagian dari apa yang mesti diperhatikan, mesti diketahui sahibu hadzal kitab, orang yang mempelajari kitab ini. Jadi harus paham kita ayat itu. Jadi yang dimaksud dengan dzakirinallaha katsira bukan hanya yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Tapi apa? Tapi orang yang melakukan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Wa qad ikhtulifa fi dzalika, dan sesungguhnya berbeda pendapat pada itu. Faqala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi, berkata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muradu yadhkurunallah,
Yang dimaksud dengan mereka berzikir mengingat Allah fi adbaris sholawat, sesudah sholat. Jadi yang dimaksud dengan wadzakirinallaha katsira, menurut Abul Hasan Al-Wahidi mengutip dari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan berzikir mengingat Allah itu, satu, mereka berzikir fi adbaris shalah, sesudah sholat. Setelah salam kita baca zikir, ya itu disebutlah. Kemudian wa ghuduwa wa asyiya, baca zikir pagi dan petang. Wa fil madhaji'i, dan waktu berbaring, mau tidur, mau istirahat, ada zikir-zikirnya. Wa kullama staiqadha min naumihi, dan setiap bangun dari tidurnya dia baca zikir juga. Bangun tidur dia baca zikir. Wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala, dan setiap dia keluar atau pergi dari rumahnya dia baca zikir. Jadi membaca zikir sesudah sholat, membaca zikir pagi dan petang, membaca zikir sebelum tidur, membaca zikir ketika bangun tidur, membaca zikir ketika keluar dari rumah, maka kalau itu kita lakukan berarti kita masuk dalam kategori adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, ya, dikutip oleh Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Kalau zikir sesudah sholat dah tahu kan? Sudah. Zikir pagi dan petang? Iya. Bagaimana dalam pelaksanaan zikir itu dalam keadaan tidak bersuci? Nanti ada babnya. Tapi kalau karena sudah ditanya, kalau nggak suci nggak apa-apa, boleh. Kalau zikir boleh. Tapi nanti akan dibahas. Habis ini langsung dibahas itu nanti, insya Allah. Ya, tapi intinya kalau zikir tidak disyaratkan kita dalam keadaan suci. Tidak mesti kita berwudu, tidak berwudu pun boleh. Bahkan kalau berhadas besar, sedang berhadas besar, kita berzikir, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau zikir. Nanti insya Allah habis fasal ini, fasalnya adalah fasal adab-adab berzikir tentang bersuci. Itu nanti akan dibahas. Ya. Oke. Zikir pagi dan petang, tahu? Apa zikir pagi dan petang? Enggak tahu? Nantilah kita pelajari, ada di sini, ya. Contohnya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu contohnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Banyak-banyak zikir-zikir sesudah pagi dan petang. Kalau waktu tidur, mau tidur apa zikirnya? Apa zikir mau tidur? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tidak termasuk zikir mau tidur. Itu zikir di malam hari. Kalau mau tidur zikirnya apa? 3 kul. Baca 3 kul, sapukan ke badan. Tuh, ya. Baca ayat kursi, baca surah Al-Kafirun. Itu zikir-zikir sebelum tidur. Nanti ada kita pelajari, tapi nantilah. Kalau bangun tidur, apa zikir bangun tidur? Doa, boleh doa. Kalau Nabi, salah satu zikirnya adalah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu ada 200 ayat. Berarti kalau 10 ayat terakhirnya dari ayat 191. Ya, dari ayat 191 sampai ayat 200. Itu yang dibaca Nabi. Ketika pergi keluar dari rumah ada juga zikirnya. Nanti kita bahas satu persatu. Menurut Abdullah bin Abbas, inilah yang disebut dengan orang yang banyak berzikir. Apalagi waqala Mujahid. Ini pendapat Mujahid pula, Imam Mujahid. Apa katanya? La yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat hatta yadhkurullaha qa'iman aw qa'idan aw wa muttaji'an.
waw ya, bukan aw. Wa qa'idan wa muttaji'an. Tidaklah dia dianggap sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah sehingga dia berzikir dalam keadaan berdiri atau duduk, dan berbaring. Jadi supaya dia masuk dalam kategori adz-dzakirinallaha katsira, orang yang banyak berzikir, dia biasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, maksud berdiri sedang jalan, tetap dia berzikir, atau sedang duduk berzikir, atau sedang berbaring juga berzikir. Kalau dia sudah seperti itu, maka dia masuk dalam kategori orang yang banyak berzikir. Ya. Jadi sedang duduk-duduk bukan bercerita, bukan berkompur, tapi apa? Berzikir. Itu menurut pendapat Imam Mujahid. Wa qala Atha, berkata Imam Atha, man shalla shalawatil khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. Hadza naqlul wahidi. Berkata Imam Atha, siapa-siapa yang sholat 5 waktu dia sholat bihuquqiha, dengan menunaikan hak-hak sholat tersebut, maksudnya ditunaikan dengan sempurna. Kayak mana sholat yang bagus, kayak gitulah dibuatnya ya. Bagus-bagus dibuatnya. Fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala, maka dia sudah masuk dalam maksud firman Allah Ta'ala, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi sholat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya kita dengan sempurna, menjaga syarat dan rukunnya, kita penuhi hak-hak sholat tersebut, maka ketika itu kita sudah dikategorikan orang yang banyak berzikir. Jadi bisa kita sebenarnya ya, tunaikan sholat itu dengan sempurna. Wa qad jaa'a fi hadiits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya telah datang pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili, apabila membangunkan ar-rajulu oleh seseorang atau laki-laki, ahlahu akan keluarganya, minal laili pada satu malam. Jadi suami membangunkan istrinya, ibu membangunkan anak-anaknya pada satu malam, dibangunkan mereka pada satu malam. Misalnya suami bangun dia, lalu dibangunkan istrinya, bangun. Dibangunkannya anak-anaknya, bangun. Fasallaya, kemudian mereka sholat. Si suami yang bangun tadi sholat, istri yang dibangunkan sholat juga. Jangan terbalik. Bangunnya suaminya ini cuma bangunkan istrinya, bangun. Udah bangun istrinya, dia tidur lagi. Enggak, ini fasallaya, mereka sholat bersama-sama, dua-duanya sholat. Sholat au shalla rak'ataini, atau sholat dia 2 rakaat jami'an semuanya. Kutiba fidzakirinallaha katsira, maka dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Lebih mudah lagi, ini hadisnya. Hadisnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rawahu, hadza haditsun masyhur. Betul ya? Kutiba, dimasukkan mereka berdua, fidzakirinallaha katsiran wadzakirat, dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadza haditsun masyhurun, ini adalah hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim, meriwayatkan akannya oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Jadi hadis ini masyhur, ditulis oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah di dalam kitab mereka. Jadi ini lebih mudah lagi untuk masuk ke dalam kategori orang yang banyak berzikir. Bangun kita malam hari, bangunkan
keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita bangunkan, ajak mereka sholat. Lalu kita sholat 2 rakaat saja, maka kita sudah dianggap satu hari itu adzakirinallaha katsira, orang yang banyak berzikir. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila Syekhul Imam Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala 'anil qadri alladhi yasiru bihi min adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Ditanya kepada Syekh Al-Imam Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala tentang ukuran kadar al-qadri, kadar alladhi yasiru biha, yang dihitung, yang dianggap supaya jadi min adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat, dari golongan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kayak mana? Ini ditanya kepada Syekh Abu Amr bin Salah. Ya Syekh, bagaimana caranya supaya kami masuk dalam kategori orang yang banyak berzikir? Kan ada banyak pendapat tadi kan. Apa kata Syekh tersebut? Faqala idza wadhaba 'ala al-adhkaril ma'thuratil muthbatati sabahan wa masaan fil awqati wal ahwalil mukhtalifati lailan naharan wa hiya mubayyanatun fi kitabi 'amalil yawmi wal lailati kana minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ini lebih susah ini. Idza wadhaba, apabila dia terus-menerus menjaga, continue, alal adkaril ma'thuratil muthbatati, atas zikir-zikir yang ma'thur. Ma'thur itu berarti bukan dibuat-buat, datang dari Nabi. Ya, zikirnya itu memang datang dari Nabi. Al-muthbatah, yang sabit, yang sahih dari Nabi. Ada juga zikir itu disandarkan kepada Nabi tapi nggak sahih, dhaif. Ini dia udahlah ma'thur, datang dari Nabi, kemudian muthbatah pula, yaitu sabit, memang sahih dari Nabi. Jadi dia menjaga zikir itu, dia wiridkan, dia teruskan bacaan seperti itu, sabahan wa masaan, pagi dan sore, fil awqati, pada setiap waktu, wal ahwalil mukhtalifati, dan setiap keadaan yang berbeda-beda, dalam keadaan susah, senang, sempit, lapang, sibuk, banyak kerjaan dan lain sebagainya, tetap dijaganya zikir itu, lailan nahara, malam dan siang. Wa hiya mubayyanatun fi kitabil amalil yaumi wal lailah. Ini keterangan bahwasanya zikir yang ma'thur tadi itu diterangkan, mubayyanatun, diterangkan di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Ada satu kitab namanya Amalul Yaumi wal Lailah, ya, ditulis oleh Imam An-Nasai. Itu ditulis amalan-amalan yang kita baca pagi dan petang, yang warid, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita kontinukan, kita jaga terus-menerus kita buat, kata Imam Abu Amr bin Salah, kana minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka dia adalah dari golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan. Wallahu a'lam. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ada pertanyaan? Habis. Jadi insyaallah besok masuk kita faslun ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdithi wal junubi wal haidi wal nufasa. Sepakat semua ulama bahwasanya boleh berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas, junub, haid dan nifas. Itu yang Bapak tanya. Nanti dibahas insyaallah. Ada satu pasalnya khusus. Lain tadi tanya. Abi. Bilang jam 10. Anak-anak nak pulang. Oke, sampai di sini saja pengajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah
kita akan sambung lagi nanti di minggu akan datang ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.